Sekali lagi selamat pagi. Boleh kasih senyum kiri kanan, saudara yang paling manis. Ini udah mau Desember loh, saudara. Oh, udah Desember. Besok. Bapak Ibu, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Dari kemarin di hati saya Tuhan taruh tetap urusan jubah. Saya cuma nangkap ada sesuatu yang Tuhan tetap mau ingin kerjakan dan berikan buat saudara dan saya di musim ke depan. Nah, selain jubah ada hal-hal tertentu, salah satunya adalah perlengkapan yang Tuhan mau kasih. Saya mungkin akan mulai dengan cara seperti ini. Saudara akan menemukan pribadi-pribadi yang berbeda dalam hidup Daud. Contohnya kira-kira gini. Daud yang hari itu di padang dengan 2-3 ekor kambing domba adalah Daud yang beda dengan Daud yang mengalahkan Goliat. Daud yang hari itu naik akhirnya sampai jadi menantu raja, sampai dia jadi raja, sampai dia menyiapkan anak tangga untuk Salomo naik, yang lebih tepatnya kalau buat saya sampai jadi seorang pribadi Daud yang menyiapkan anak tangga untuk kabut Tuhan tercatat di sejarah Israel turun menerpa satu bangsa sampai benar-benar ada shalom selama masa Salomo. Itu dimulai dari orang yang namanya Daud dengan berbagai-bagai level. Nah, seringkali saudara dan saya sering tanya ke Tuhan, kita ini terima pengurapan sama seperti Daud terima urapan. Anggap aja seorang penyembah, seorang MOG, seorang penyanyi, seorang pemain musik atau seorang penari. Contoh lah paling gampang. Seringkali begitu terima urapan, ada yang beda nggak? Ada. Tahu-tahu Daud di level pertama adalah Daud yang hari itu ketemu beruang, ketemu singa, dia berantem dan menang. Dia hidupnya di padang, santai dengan tanggung jawab ya di padang. Gak ada kepentingan dia harus wangi, gak ada kepentingan dia perlu pakai jas, gak ada kepentingan tertentu untuk dia hidup dengan satu behavior atau manner tertentu. Tapi seringkali saudara dan saya tanya, Tuhan, aku ini sudah terima pengurapan yang membuat saudara dan saya mengalahkan Goliat. Tapi pengurapan yang ini atau Daud yang ini butuh lebih dari itu untuk masuk istana. Entah dia jadi mulai dari pangeran atau mulai dia jadi jenderal perang. Sehingga seringkali timbul pertanyaan di hati saudara dan saya, kita ini diurapi, tapi kenapa urusan tertentu kita berantakan sekali? Nah, selain jubah, Tuhan itu pengen kasih perlengkapan. Meskipun ayat yang ini akan membahas jubah juga. Ada 2 jubah yang saya mau sharing hari ini, yang saya mau dorong saudara, ayo berdoalah saudara. Karena saudara dan saya sudah cukup jadi Daud yang hari itu ada di padang gembala. Ada saudara sudah cukup jadi Daud yang mengalahkan Goliat. Ada level-level atasnya lagi. Saya mau ajak saudara lihat satu peristiwa di mana Tuhan itu ingin mengangkat saudara dan saya ingin mengangkat Daud. Oke, mari buka di 1 Samuel 18. Ini Daud di level selanjutnya. Setelah dia mengalahkan Goliat, setelah dia buat peperangan dan orang yang luar biasa. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa Daud dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Saul dan Yonatan hari itu jatuh cinta dengan Daud. Hari ini saya pengen saudara lihat ini dari sisi Tuhan, oke? Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Saya mau bilang seperti ini, Yonatan itu punya arti nama. Artinya given by Yahweh atau gift of God, atau pemberian dari Tuhan. Di satu level, setelah saudara terima urapan dan mengalahkan Goliat, ada satu bagian yang Tuhan mau kasih, gift, karunia demi karunia, perlengkapan demi perlengkapan, atau apapun yang akan menolong saudara dan saya naik level, naik tingkat. Kita bicara hari ini dan musim depan.
Salah satu alasan saya bicara ini karena dari kemarin saya melihat banyak sebuah peristiwa-peristiwa yang menyedihkan sebenarnya. Kemarin ngobrol dengan Ibu dan Pak Joshua di GWR. Ada orang-orang yang datang yang minta didoakan, hamba-hamba Tuhan, saudara. Yang sakit, yang ngepas, yang miskin. Saya sampai hari ini sejujurnya ada orang-orang yang selalu datang, entah minta dibayarkan uang sekolah anaknya, entah kayak kemarin datang minta, salah satu dari saudara minta, saya nggak punya makan buat hari ini. Sementara saya menikmati sangat banyak hal yang luar biasa. Ada orang-orang yang sampai hari ini struggle dengan gak punya rumah. Saudara masih seperti Daud yang dengan pengurapan hari itu masih tinggal di padang gembala, di padang belantara. Kita terkenal karena pengurapan dan kekuatan kita terobos dan cari jiwa. Tapi hari itu masih tinggal beratapkan langit sambil nyanyi Kudus, kudus di tempat tinggi. Beratapkan langit, beralaskan bumi. Artinya gak punya rumah. Dari keluarga tersisih, dari hal-hal tertentu gak masuk hitungan. Di luar. Nah, karena peristiwa itu saya menemukan bahwa ada hari-hari, percaya saudara, apa yang saya sharing, apa yang saya khotbahin, saya alamin kok. Ada hari-hari menggelandang itu kayaknya keren. Wah, kan kayak anak-anak skena zaman sekarang kan. Mode beratapkan langit. Tiap hari aku memandang galaksi sambil dengar Kak Olvi nyanyi lagu apa tuh Kak? Yang seperti galaksi. Ya itulah pokoknya. Pada kenyataannya gak ada atap di atas kepala. Nah, karena itu ini yang dikerjakan Tuhan setelah saudara terima pengurapan dan saudara dan saya mengalahkan Goliat. Keren gak? Keren. Hari itu terkenal Daud saudara. Tapi terkenal dan diurapi gak cukup untuk saudara dan saya masuk level raja-raja. Jadi pangeran gak cukup, jadi jenderal gak cukup, mewarisi semua yang dari Tuhan pun juga gak cukup. Hari ini yang dilakukan oleh Allah. Saya mau lihat saudara lihat ini dari perspektifnya Tuhan, dari cara pandangnya Tuhan, dari sisinya Tuhan, dari POV-nya Tuhan. Ada gift of God yang hari itu ini yang Tuhan kerjakan. Dia ikat saudara dan saya. Saudara, saya pengen saudara lihat sisi ini. Yonatan bagaimanapun dia ada karena warisan bapaknya hari itu masih belum ada apa-apa. Antara Tuhan dengan Saul belum ribut. Saya pengen saudara lihat ini gift of God given by Yahweh yang hari itu Tuhan datang dan mengikat perjanjian dengan Daud. Daud dia punya warisan ilahi di darah dan rohnya. Tapi tetap sisi jasmaninya butuh ada pangeran-pangeran atau orang-orang kerajaan yang mengulurkan tangan untuk saudara naik ke atas. Dan hari itu bagaimanapun Yonatan itu anak sulung, kesulungan dan putra mahkota dan kepangerannya. Nah, saya pengen saudara lihat ini ada seorang pangeran, ada putra mahkota, ada orang yang punya kesulungan dari Saul dan hari itu raja pertamanya Israel. Ini yang dilakukan oleh Yonatan atau oleh Tuhan. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Selain hari itu ada Daud yang membuat beberapa orang ini jatuh cinta. Sama seperti waktu saudara habis melakukan sebuah pekerjaan keren, bawa 3.000, 4.000, sekian ratus ribu juta jiwa, sekian ratus ribu juta jiwa. Dan tahu-tahu orang jatuh cinta dengan saudara. Kamu keren ya, luar biasa nih. Ini yang terjadi. Tapi itu gak cukup untuk stay ada dan ada di hadirat Tuhan. Itu gak cukup. Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Ini jubah raja. Saya mau bahas satu demi satu. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Saudara, hari itu Bunita sharing cukup banyak tentang jubah. Tapi khusus hari itu, kata jubah yang ada di bahasa Ibrani dipakai di ayat itu pakai kata meil. Kata meil itu ada jubah luar atau top atau luaran yang paling luar yang melambangkan status. Dan meil itu selalu dipakai oleh dua kelompok. Kelompok raja-raja atau kelompok para imam. Tapi khusus imam-imam atau bangsawan atau imam-imam yang melayani di ruang kudus dan ruang maha kudus.
Dan selalu warnanya dari wool, dari warna biru tua yang dibuat dari apa itu yang binatang atau yang kerang yang ada di laut yang sangat langka itu. Hari itu yang dipakaikan Yonatan ke Daud. Kenapa? Karena sebelumnya ini anak kampung. Seperti yang Ibu sharing awal tadi. Kodok-kodok yang diajarin, dikasih jubah. Meskipun gak ada waktu nyium, ini kodoknya beracun juga kadang-kadang gitu. Tapi kodok ini gak bisa naik. Cuman dengan urapan pun gak bisa naik, gak cukup. Sehingga butuh jubah dari kalangan bangsawan yang hanya dipakai oleh raja-raja atau bangsawan, atau kedua cuman orang-orang punya keturunan imam atau orang-orang ini di imam kedalaman, bukan pelataran yang potong-potong daging, potong-potong kambing domba dan lain-lain. Itu yang diberikan oleh Yonatan pertama kali. Ini jubah yang saudara dan saya perlu punya. Kalau nggak bisa naik, urapan pun nggak cukup. Urapan aja nggak cukup. Dan hari itu yang diberikan oleh Yonatan. Itu lambang status. Meil itu lambang status dan pangkat dan kebangsawanan. Dan sekali lagi, Meil itu artinya jubah. Cuman anehnya kok ditambahin kata aha belakangnya, Meilah. Ada titik koma atas il, Meil. Soalnya tinggal tambahin aha aja, Meilah. Itu artinya udah betrayal atau pengkhianatan. Dan hari itu yang diberikan Yonatan supaya mengikat, yang diberikan Tuhan supaya mengikat Daud adalah itu ada jubah keimaman atau royal priesthood. Imamat yang rajani dikasih. Yang kedua, kalau saudara baca, Yonatan mengenakan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Kedua, juga baju perang. Baju perang ini di bahasa Ibrani pakai kata midah, middah, midah. Ia memang diarti homofon, punya lebih dari satu arti. Arti yang pertama memang itu war garment yang saudara dan saya kadang emang kita ini nggak tahu artinya perang, caranya perang, sehingga sering dilanda, diserang, apa ada ngalamin ini itu dan kita nggak ngerti. Sampai yang membantu Daud untuk naik level ini harus kasih war garment. Siapa yang ngasih? Anak sulung, putra mahkota. Supaya war garmentmu war garmentnya pangeran, war garment kerajaan, bukan war garment yang kamu pakai untuk cuman ngalahkan serigala, beruang dan singa di padang tadi. Tapi kata midah itu artinya way of life, prinsip kehidupan. Contoh, kenapa Daud itu perlu dikasih tahu prinsip kehidupan, prinsip standar kerajaan atau yang terjadi di ruang makan atau di keluarga kerajaan. Contoh sesederhana way of life atau midah itu kira-kira seperti ini. Kalau saudara anak-anak muda ketemu orang yang lebih tua, ketemu papasan di pintu, udah tahu pintunya sempit atau mengepas dua orang, ya kasih jalan biar yang tua lebih masuk lebih dulu. Itu midah. Itu yang ditaruh, salah satu yang ditaruh Yonatan. Itu prinsip, itu standar yang sangat tinggi, yang sangat baik. Ini sering saya lihat. Ini sering saya lihat. Bahkan diantara, kalau ngomong gak enak, tapi seringkali saudara lihat kalau kita lagi makan rame-rame, berapa banyak sih saudara mungkin saudara gak pernah lihat telur, sehingga harus ngambil telur 2 atau 3 gitu. Itu bukan, saudara akan diajar midah itu gini, ambil secukupnya. Temanmu di belakang juga masih ngantri, termasuk di ruangan bawah ini. Kalau udah nasi goreng terus telurnya hilang gitu. Midah itu akan, kalau kamu satu porsimu segitu, ambillah makanan sebagai seorang pangeran. Jangan karena mungkin seorang gak pernah lihat daging, gak pernah lihat telur, sehingga begitu lihat daging kresek karung, saya tahu mana yang melimpah, tapi bukan itu nggak ada di kamusnya Daud, sehingga dia tahu, oh ini midah, oh ini way of life. Iya,
Ini cara hidup raja atau cara hidup imamat yang rajani. Ngambilnya nggak begini. Percayalah, saya diajarin bertahun-tahun oleh ibu dan kakak-kakak saya ini. Dulu, karena nggak pernah. Saudara berapa kali? Saudara pernah lihat orang kalau saudara traktir bungkus, boleh nggak ini? Terus pesen es jus 2. Saya tuh masih bingung dengan orang yang makan banyak tapi masih pesen untuk minumnya jus alpukat sama jus mangga. Saya bingung dengan orang seperti itu. Sebingung saya, saudara percaya saya orang yang gak suka nasi goreng. Buat saya itu makanan aneh. Lauk, makanan utama yang dijadiin lauk sekalian dijadiin satu, fusi. Nasi goreng nasi, karbo ya karbo, lauk ya lauk. Itu seperti itu saya lihatnya. Tapi ini Daud atau sebagian dari saudara dan saya yang dengan pengurapan tadi masih kebiasaan tinggal di padang. Sambil nongkrong ngeliatin itu main gitar, ngopi. Arabica nih. Oh geisha. Itu yang ditaruh, diambil oleh Tuhan, dipakaikan ke hidup Daud. Kenapa? Karena standarnya dia masih standar bawah. Itu kenapa kadang urusan toilet basah itu kenapa masih ribet sampai hari ini. Karena ini midah. Dan saudara yang diurapi tanpa midah atau war garment atau baju dalemannya Yonatan atau gift of God ini, engkau gak bisa naik, gak bisa tahan di situ. Saya selalu ajarin sama anak-anak saya, kalau kamu pergi dengan pemimpin lain, jangan pernah pesen minum lebih dari es teh manis. Jangan bikin malu saya. Secukupnya, meskipun kamu sudah lama gak lihat jus alpukat atau jus terong apa sih? Apa? Terong Belanda. Mau terong Belanda, terong Kranji, tahan, ambil pisau di lehermu dan tahan, pesen maksimal es teh manis. Diamenin. Bagus. Midah, ini midah. Nanti kalau kamu pergi, ini saya sama anak saya, kalau kamu pergi sama saya, pesen terserah. Saya ini sering kami beda aturan saya dengan Lydia. Lydia ini mungkin karena terbiasa dari negeri tirai bambu itu. Jadi makan apa-apa itu ada 3 porsi, 4 porsi itu bikin rame-rame. Saya tuh gak bisa. Di kerajaan saya gak gitu. Jadi kadang pesen tengah itu rame dan camil. Itu saya gak suka. Ini bukan dosa ya saudara. Karena kita beda kerajaan, beda sistem. Jadi kalau pergi sama saya, pesen boleh gak jangan dipas-pasin, biarin aja. Nah, apa? Midah itu dipakaikan ke Daud. Kenapa? Karena di dalamnya gak ada tata krama, itu gak ada, makanya dipakaikan. Sehingga urapan tadi gak cuma lewat gitu aja. Midah itu akan nolong kita masuk ke sana. Entah ruang kudus, ruang maha kudus, entah itu kerajaan. Karena di sana bukan tempat orang rakus. Saudara sedih tiap kali dengar ada orang datengin saya atau datengin beberapa pemimpin. Saya nggak punya uang, saya pinjam. Saya nggak punya uang, saya pinjam. Kita terima urapan yang sama, doa buat jubah yang sama. Ini sebentar lagi red, merah. Beberapa saudara berkata, saya sudah merah dari dulu. Cuman saya kesini kemana masih naik ojek online. Midah. Dan itu harus dipakai. Kalau enggak, Daudnya gak bisa jadi raja. Jadi imam sekalian juga gak bisa. Mimpin penyembahan, mimpin orkestra, gak bisa. Imam masuk mati. Kenapa? Gak ada jubah luaran yang itu penanda, itu perjanjian. Selanjutnya juga baju perangnya di midah sampai pedangnya. Kata pedang ini pakai kata keref atau kerep bacanya, keref. Keref itu memang pedang
tapi juga artinya pembelah batu. Daud harus bisa belah batu. Tapi di bahasa Yunaninya dia pakai kata angelos. Angelos itu artinya pembawa pesan. Pesan yang mana? Pesan yang ujungnya akan membuat engkau ditimbang, ujungnya akan jadi berkat atau hukuman. Angelos itu seribet itu artinya. Kira-kira gini, Daud harus punya pedang, selain pedang roh, pedang firman yang saudara dan saya sudah diajarkan. Kamu harus tahu cara nimbang. Nimbangan yang ini akan membawa engkau pada berkat dan kemuliaan. Timbangan yang ini akan membawa engkau pada kematian. Karena tanpa perlengkapan pedang yang khususnya angelos tadi, kamu gak bisa jadi raja, kamu gak bisa jadi imam. Next, ada busur panah dan busurnya. Di beberapa terjemahan ada bilang busur, ada bilang panah. Di bahasa Ibrani pakai kata keshet. Keshet itu bukan cuma sekedar busur, tapi artinya untuk ditembakkan ke depan. Bukan nyamping kanan, bukan nyamping kiri, bukan zigzag, bukan ngarah ke belakang. Tapi tujuannya memang Tuhan pengen saudara dan saya, pengen Daud ini nembak ke depan. Tapi kata keshiat ini artinya juga dua, artinya juga rainbow atau pelangi. Apa itu? Perjanjian damai antara Tuhan dengan manusia. Kenapa saudara perlu perjanjian damai? Supaya nyanyi bisa damai, pelayanan bisa tenang, di rumah juga damai sejahtera. Nggak ada damai sejahtera yang hilang atau kecuri. Saya iseng ya saudara, saya nggak tahu berapa pemimpin yang hari ini tegang. Kita siang ini saya mau mengingatkan kita masih laporan 2 orkestra. Dua orkestra. Yang nggak ngerti ya udah nggak apa-apa, karena memang soal belum diumumin. Soal itu mikir di sini dan bayangin dan ngaturin 2 orkestra nanti tutup tahun tanggal 20 dan pergantian tahun tanggal 31. Jadi kita libur tanggal 21. Dan percayalah, setelah selesai 20 masih ada Natal di PIK dan di mana, dan sepanjang liburan itu sambil makan gudeg, Tuhan akselerasi penggenapan. Maaf Bu. Sambil makan gudeg, sambil lihat pemandangan di Dieng, akselerasi penggenapan. Ketawanya setuju banget. Yuk, itu sampai kekekalan kita bertugas. Ini panggilan yang kita tidak akan pernah lepaskan sampai kapan. Damai sejahtera sepenting itu. Kalau enggak, kita enggak akan beri dengan tegak, nari dengan tegak, kerja dengan tegak, mengasihi dengan tegak juga enggak bisa. Dan terakhir, satu senjata atau perlengkapan yang terakhir itu apa? Ikat pinggangnya. Saudara, kata ikat pinggang di bahasa Ibrani pakai kata kagor. Kata ikat pinggang itu kagor, tapi itu kata benda, kata kerjanya kagar, cuman beda O sama A. Apa itu? Mari buka di Amsal 31. So kok buka Amsal 31 artinya apa? Tentang wanita bijak. Ayat 17 ada kata kagor atau kagar di sini. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Kata kagor itu emang ikat pinggang. Tapi begitu itu gerak atau jadi kata kerja itu jadi kagar, yang artinya itu adalah otot lurik atau loin muscle. Kenapa Daud perlu ikat pinggang atau kagor atau loin muscle? Itu adalah otot lurik itu ada otot yang nyambung dari tulang dari low back ini sampai ke pantat saudara yang bagian dalam. Tujuannya ikat pinggang atau otot lurik ini dikuatkan adalah tujuannya cuma satu. Otot lurik itu fungsinya begini nih, 1, 2, kiri kanan. Kedua, saudara bisa gini nih, ini otot lurik yang menggerakkan. Kenapa Daud perlu ini? Kenapa saudara dan saya perlu ini? Supaya saudara tahu waktu saudara harus berlutut, saudara akan tahu berlutut dengan dan nyembah. Oh, ini waktunya aku merendah. Begitu waktunya saudara berdiri dengan imam dan soleh dan kepercayaan diri saudara berdiri. Itu ikat pinggang yang Tuhan maksudkan.
Kenapa harus kuat? Karena jangan sampai waktunya saudara dan saya merendah, kita udah begini, kaku. Maafkan saya yang bapak ibu umurnya udah 200 tahun ke atas. Kadangkala kita gini aja loh, krik. Saudara, saya mau berkata seperti ini. Sekali lagi, loin muscle atau kagor atau kagar itu dilambangkan oleh dua hal: pergerakan dan fleksibilitas. Kadangkala kita disuruh merendah susah. Waktu merendah kita meninggi, waktu meninggi kita merendah. Kenapa? Sini kaku, digerakin susah. Makanya kelewat kairos, makanya nggak terima-terima. Karena Tuhan minta kamu datang dan terima dengan tersungkur. Kamu nggak tersungkur, kamu berdiri. Kenapa kaku? Disuruh berdiri dengan iman, kamu tersungkur di bawah, susah bangun. Saya mau lihat, tunjukkan saudara di ayat selanjutnya. Ini ayat selanjutnya apa yang terjadi dengan hidup Daud. Itu ayat 3 dan 4 diberikan, ini ayat 5. Daud maju berperang, satu ayat selanjutnya. Tuhan pengen saudara ngalami ini. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Ini naik level, dia udah kepala nggak tahu 100 atau 500 atau 1000 saya nggak tahu, tapi dia sudah naik level. Kenapa? Pakaian dan perlengkapan dipakaikan. Dari tadinya saudara cuma pegang 1,5 juta tiap bulan, jadi 3 juta, 5 juta, 50, 500, 5M, nggak tahu berapa sampai mentoknya. Itu karena perlengkapan tadi dipakaikan ke saudara dan saya. Lalu Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Para bangsawan dan orang-orang kerajaan suka, rakyat juga suka. Para bangsawan gak terganggu, gak insecure dengan Daud. Rakyat juga suka dengan Daud. Tapi ada satu kalimat yang saya suka sekali. Di Amplified ditulis, lalu Daud pergi kemanapun Saul mengirimnya, dan dia prosper, dia berhasil, dia berlimpah. Dan ini yang saya suka, and behave himself wisely. Tahu-tahu dia behaviornya, mannernya sangat bijak. Gara-gara apa sih? Ayat-ayat di atas tadi, perlengkapan tadi dikasih, tahu-tahu ngubah dirinya sampai dalam. And David behave himself wisely. Tahu-tahu bijak sekali. Gimana caranya para raja-raja atau para orang-orang bangsawan tidak insecure, tapi rakyat juga tepat melakukan di hati rajanya, pemimpinnya, orang-orang atasnya, tapi juga di antara rakyat. Salah satunya karena pedang atau timbangan tadi. Tapi juga dia tahu caranya. Oh, aku harus merendah sekarang. Oh, aku harus tarik diriku setinggi mungkin sekarang, dengan iman setinggi mungkin. Coba yang terakhir, saya cepat saja. Ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saudara dan saya perlu jubah ini. Dan saya berani berkata tahun depan kita akan ngalami ini, dan saudara dan saya sangat perlu ini semua. 2 Raja-Raja 2 ayat 13 dan 14. Ini jubah Elisa, warisan Elia. Saudara tahu kisahnya bahwa dia minta 2 kali lipat. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu menyeberanglah Elisa. Saudara, di musim depan, dimulai dari hari ini, kita perlu jubah Elisa. Dalam artian kita perlu melakukan 2 kali lipat apa yang sudah dibayar oleh pendahulu kita. Saya tahu ini bukan perkara mudah, tapi ayo mulai dengan kata amin. 2 kali lipat. Saya mau sebutkan, saya mau breakdown apa yang Elisa kerjakan setelah dia belah sungai Yordan. Kenapa tahun depan kita perlu? Karena sangat menentukan, sangat banyak. Yang pertama, mujizat Elisa adalah dia melipat gandakan. Saya nggak perlu jelaskan, setelah dia memecah sungai Yordan,
Yang dia buat pertama, dia melipat gandakan. Saudara dan saya harus bisa melipat gandakan apapun. Benih atau cangkokan dari para pemimpin atau pendahulu kita, orang-orang yang bangun anak tangga untuk kita naik. Dikasih modal 1 juta, itu benih. Tapi kita bisa taklukkan Papua, kita bisa taklukkan bangsa-bangsa. Kenapa? Karena jubah Elisa dan anak tangga yang dibangun Elia di dalam nama Yesus. Musim depan akan seperti itu, dimulai dari hari ini. Mujizat yang kedua, dia mulai membuka rahim orang atau perempuan yang tidak bisa punya anak. Mau urusan jasmani, rohani, selama ini yang rahim tertutup, dimulai dari rahim kita akan dibuka. Dan saudara dan saya dengan jubah ini akan membuka rahim bangsa ini, gereja-gereja dan kemanapun kita diutus dalam nama Yesus. Yang ketiga, dia mulai membangkitkan anak yang mati. Dan itu akan kita kerjakan dari akhir tahun ini, perpindahan tahun depan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita akan bangkitkan semua yang mati, yang Tuhan suruh. Keempat, 1, 2, 3, 4. Saudara tahu maut dalam kuali, ada sebuah tugas buat saudara dan saya. Dengan jubah ini saudara akan meniadakan maut dimanapun. Entah waktu diutus ke Jawa Tengah, ke Malaysia, ke Taiwan, ke negara manapun. Belum ada shuttle aja saudara untuk diutus. Kalau planet lain ada, mungkin ada penduduknya, kita bisa diutus. Tapi tugasnya adalah meniadakan maut dengan apa? Kasih tepung, jebret, selesai. Saudara, ini tahun depan saudara. Memberi makan banyak orang dengan mujizat dari itu. 100-200 orang dikasih makan oleh Elisa. Dengan modal, dengan 20 keping kalau nggak salah roti jelai. Kita akan kasih makan sangat banyak orang. Selanjutnya menyembuhkan dan memulihkan kekustaan bangsa. Naaman. So tidak cuma menyembuhkan Naaman, tapi soalnya kusta itu penyakit rohani, spiritual disease. Kenapa orang gak bisa ngadep Tuhan? Bangsa ini gak bisa ngadep Tuhan. Saudara akan menyembuhkan semua kekustaan kemanapun saudara dan saya diutus. Dengan jubah ini, dengan warisan ini. Amin. Saudara tahu kisah kapak yang jatuh dan hilang? Seperti yang hari ini saudara dan saya kerjakan, kita akan menentukan pembangunan bangsa. Siapa yang zaman dulu pernah dengar kata GBHN? Garis-garis besar haluan negara. Gen Z tolong belajar lagi. Kita akan menentukan garis besar haluan Indonesia kemana, Amerika kemana, Asia kemana, Eropa kemana. Apa itu? Di jubah ini. Saya mau saudara lihat di 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Hari itu dia dikepung tentara Aram. Tapi saya pengen saudara mengerti satu hal. Di musim ini, di musim depan, akan ada tentara dan bala tentara Israel yang jauh lebih besar menyertai saudara dan saya untuk peperangan di akhir zaman. Di masa nanti kita akan punya pasukan baru yang lebih banyak. Baik saya secara rohani yang awal saudara dan saya, dan juga jasmani. Dan di situ akan menghabisi Aram. Dan saudara tahu hari itu Samaria, Israel kelaparan. Dan saya mau detailnya kira-kira. Konklusinya adalah saudara dan saya akan menunjukkan tanda dan arah bangsa dan juga rakyat kemanapun kita diutus kepada kemenangan, kelimpahan, kehidupan, keselamatan. Seperti yang terjadi, yang dibebaskan, seperti Samaria yang dibebaskan. Dan ada 2 hal yang sangat penting yang saya baru sadar ada di kisah Elisa terakhir. Dengarkan ini di dalam nama Yesus. Di zaman saudara dan saya seperti yang dilakukan oleh Elisa. Di zaman Elisa lah Isabel dan Ahab dihabisi. Oh halo. Aduh. Saya pengen selalu ngerti satu hal. Isabel kontrol spirit, dan semua spirit ini terlalu mengerikan, terlalu menjijikan, mengontrol kesehatan, mengontrol ini, mengontrol itu. Semuanya kontrol. Belum terornya. Tapi sekali lagi, waktu jubah Elisa diberikan,
Di zaman Elisa juga, dia sampai mengurapi Yehu, mengurapi beberapa orang. Dan itu Isabel cuman begini, siapa yang di pihakku, di pihak Tuhan, muncul. Lemparkan Isabel keluar, dilempar, jatuh, mati. Sesederhana itu. Apa itu? Halo? Isabel itu mengerikan loh. Ahab dihabisi di zaman Elisa. Dan yang terakhir, seperti yang saudara dan saya sedang perangi bertahun-tahun terakhir ini, di zaman Elisa lah Baal dan penyembahan Baal dihabisi. Halo? Saya tutup dengan seperti ini. Saudara mungkin bertanya, Leo, saya mesti buat apa? Menghabisi Isabel. Sebagian saudara pun mungkin sedang diinjak oleh roh itu. Mulailah dengan membiarkan Tuhan memakaikan pakaian dan perlengkapannya di hidup saudara dan saya. Sebelum saya kasih Ibu Nita, boleh kasih doanya ini. Saya mau ajak saudara 1-2 menit ini datang ke Tuhan sebentar saja. Saya minta musik saja, mainkan lagumu. Lihat